Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ririn Suryadanarti dari SDN 2 Gedungwangi, Kecamatan Sambeng. Calon guru penggerak angkatan 10, kelas 100B, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tugas 118, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid adalah selembar kertas kosong. Kita sebagai guru berkewajiban untuk mengisinya sesuai dengan keinginan kita. Saya juga percaya bahwa peran guru sangat dominan saat pembelajaran di kelas. Guru juga harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Jadi, saya merasa gagal jika murid saya nilainya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat ternyaman dalam belajar, dan anak juga bisa lebih konsentrasi. Pembelajaran di kelas harus dilaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Tidak peduli murid telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan cenderung mengejar ketuntasan materi. Murid yang datang ke sekolah tepat waktu adalah murid yang paling rajin dan memiliki tekad yang kuat untuk belajar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah kertas kosong, namun sejak lahir sudah terisi penuh dengan coretan samar. Coretan samar inilah yang merupakan sifat dasar anak. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun dan menebalkan laku yang baik, serta menyamarkan coretan yang buruk, bukan merubah sifat dasarnya. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya dalam pembelajaran. Disinilah guru harus mulai mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang dapat mereka gunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Ketika anak diberi kebebasan sesuai kodratnya, kodrat anak yaitu belajar sambil bermain, maka anak akan belajar dengan semangat dan senang. Tanpa sadar, mereka akan cinta dengan belajar. Aspek kognitif bukan yang terpenting lagi, namun harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya harus kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekerti inilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, hati yang selamat dan bahagia. Pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak butuh berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan bermakna atau berguna bagi mereka di masyarakat.
Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu materi. Disinilah tugas guru untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Jadi target belajarnya bukan ketuntasan kurikulum. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Disinilah tugas guru memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar, mengajak peserta didik untuk turut serta dalam proses perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikutnya, mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengungkapkan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep pengetahuan. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan sekitar dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dan saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum maupun saat mengakhiri pembelajaran. Berikutnya, saya akan meminta dukungan orang tua dan lingkungan sekitar, karena selain di sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar merupakan aspek penting pembentuk karakter budi pekerti seorang anak.